Alhamdulillahi na'matuhu wa nasta'inu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan peluang waktu untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah serta dilanjutkan agenda rutin dari Masjid An-Nur, yaitu kultum subuh dengan keadaan sehat walafiat, tak lepas dari taufik rahmat Allah SWT. Untuk itu marilah kita bersama-sama bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita anugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena akhlak beliau, akhlak karimah beliau yang membawa agama Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semoga kita kelak menjadikan salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa materi. Dan pagi hari ini materinya yaitu mengenai tatoyur. Mungkin sudah sering kita mendengarkan materi ini, tapi dan masih banyak juga saudara-saudara kita yang masih menganut merasa sial dengan sesuatu, bisa benda, bisa hewan, bisa bilangan angka. Jadi akan saya sampaikan materi kali ini yaitu mengenai tatoyur. Tatoyur atau tiaroh yaitu bernasib sial karena sesuatu. Pada zaman jahiliyah dulu, bahwasanya banyak yang berprofesi pedagang. Itu sebelum mereka berangkat untuk berdagang, itu menerbangkan burung. Jadi sebagai tolak ukur dia pergi ke arah mana, itu menggunakan burung yang diterbangkan. Kalau burung itu terbang ke kiri, itu dinamakan bari. Terbang ke kanan dinamakan sa'i, terbang ke depan dinamakan nati, dan ke belakang dinamakan qaid. Ini yang masih dianut dulu zaman jahiliyah. Andaikan umat sekarang menirukan jahiliyah dulu, bahwasanya mau berangkat kerja menerbangkan burung, terus entek manuk piro, iso-iso pasar burung itu entek gari dodol kurungan itu. Mau bekerja menerbangkan burung, kalau ke kanan, kalau ke sini berarti lewat menganti ya. Kalau terbang ke depan berarti lewat Randu Padangan, dan ke kiri lewat Benowo. Ini kalau ini tidak ada Pak Hakim ya yang memelihara burung siapa ini? Oh Pak Agus. Pak Agus mau berangkat kerja, murahnya diterbangkan ya.
Jadi itu Majalia dulu, bahwasanya tiaronya yaitu menerbangkan burung. Tidak hanya burung saja, ini berkembang bahwasanya tiaro yaitu merasa sial, yaitu kepada bilangan-bilangan, kepada angka, kepada maaf orang yang lahir cacat. Ini merupakan salah satu menurut syariat Rasulullah, bahwasanya ini diharamkan oleh Rasulullah dan salah satu perbuatan syirik. Dan ini kenapa? Karena tidak percaya takdir Allah. Bilangan angka-angka, saya ini pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian, saya gagal menikah ini karena ketemu 25. Nah ini sebelum kenal Mayararek, ini saya di desanya Pak Puji nih, daerah Bluro ini, kenal dengan anak Bluro. Merarek mang wis tak gitu lah nih. Kenal dengan anak Bluro, ya nek ditanya ayune sak piro. Nah, ini ya nek kenal Citra Kirana ya seperti itu ya. Jadi beberapa kenal, terus saya memberanikan diri untuk berkunjung ke rumahnya. Kebetulan daerah Bluro sana orang tuanya wah brengosi nyelentir kaya seperti koran ini. Terus ditanya, pertama biasalah tanya namanya, tanya orang tuanya, asalnya mana, kerjaannya. Waktu kerjanya ditanya, Mas jenengan nyambut damel ten pundi? Kula ten UWK. Dados napa? Rektor langsung. Terus tanya-tanya yang terakhir ini, kelahiran napa jenengan? Wah iki wis iki deg-deg seri. Niku Pak, kula kelairane Selasa Kliwon. Waduh. Sepuntene Mas nggih, mantun kula hitung niki jenengan kali adik sampean niki ketemu jembuk. Lho, pinten nggih Pak? Ketemu selangkung niki. Nggih, sepuntene pun diterusaken ngene. Lho kula kadung seneng kali yogane jenengan ngene. Nggih, sampean niki urip ten pundi sih? Ten Jawa. Lah kudu gawe aturan Jawa. Ini langsung kepin pindah nang Ukraina ya. Jadi pengalaman pribadi itu ini beneran banyak ketemu percaya dengan bilangan seperti ini yang tanpa solusi, tanpa harus ada solusinya. Ini Gus Alian ya ahlinya. Nggak harus ketemu ini langsung disakralkan. Kamu jadi terus gak oleh. Jadi banyak yang berputus asa karena ini, banyak yang bunuh diri, banyak yang kawin lari karena dilarang oleh orang tuanya perihal seperti ini. Setelah itu pacar saya berbulan-bulan itu di kamar, tidak makan, tidak minum, tapi nek pas sarapan tak telung piring. Begitu juga saya hampir berputus asa dan makan dan minum. Nek saya cuma 2 hari aja, setelah itu yang golek meneh. Wong dunia tidak selebar kolor ya. Terus maaf ini ada yang lahir cacat mamane. Itu dihubung-hubungkan dengan sesuatu.
kon biyen nduk metengmu ku kono apa kok sampai ngono. Bu, mosok mangan bakarane tekek kawanane kok. Mosok yo ngideki percil ngono lah. Ini dihubung-hubungkan bahwasanya sesuatu yang kita dapat itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Tapi kita hubung-hubungkan dengan hewan, dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tetayuh itu menurut tauhid itu menafikan ya, menafikan atau meniadakan tauhid dari dua segi, yaitu yang pertama, orang yang bertatayur itu tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah karena dia meyakini ada kekuatan selain Allah. Yang kedua, dia bergantung kepada selain Allah, sesuatu yang tidak ada hakikatnya akan menimbulkan keraguan-raguan dan tahayul. Kita masih sering mendapati hewan-hewan yang masuk rumah. Kita sering mendengarkan, melihat sesuatu seperti ular masuk rumah dihubung-hubungkan, kupu masuk rumah, kuwi ono apa rek, gini tamu ono apa. Kok sorone tekek ya diramal, sugih melarat, sugih melarat. Ini ya nek sing muni tekek situ, nek pitu muni kabeh, sampean bingung sampean. Keluburan cecek, waduh, iki kate kena apa iki rek? Sial itu lah keluburan cecek. Apes itu. Sing apes yo ceceke. Lah apa kok sampai lugur nang dukur kok sampai lugur. Terus yang sering kali tikus masuk rumah ya kucing ya. Kita ini sampai sekarang itu meyakini bahwasanya kita nek menumbuh kucing ini wah akan malapetaka. Logikanya, kalau kita nggak sengaja menumbuh kucing, ya tidak apa-apa. Kita tidak mendolimi kucing itu, tidak meleleh hewan itu. Tapi kalau kita sudah tahu ada kucing tidur-tiduran di jalan terus wah kewobo ae, nah itu akan menjadi dosa. Orang itu meskipun sama hewan tidak boleh semena-mena. Dulu orang perempuan bisa masuk surga ya karena hewan, karena anjing. Dan orang bisa masuk neraka juga karena hewan, karena dia memelihara kucing tapi ditelantarkan, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati. Sebenarnya kalau kita menumbuh kucing, kita berhenti, kucing diambil, kita kubur. Tapi ada keyakinan bahwasanya pakai baju yang terbaik itu dibungkus dengan baju itu, lola apa? Ya sedekahkan fakir miskin apa bajumu. Dosanya bukan sama kucingnya, sama orang yang lewat. Kalau menabrak, tidak berhenti, tidak ngubur, akan menjadi bangkai, bau dan mengganggu sama orang yang lewat. Itu dosanya itu, bukan dosa sama kucingnya. Itu kalau kita tidak sengaja menabrak kucing. Kebanyakan karena itu sudah menjadi pamali ya, menjadi bisa kualat. Itu kalau ketika nabrak kucing, kita pada waktu naik mobil gitu ya, kita pada waktu nyetir naik mobil itu karena sudah menjadi pamali, bahasa Sunda itu akhirnya kepikiran
angen-angen aku mari nabrak kucing, wah aku bar iki kena opo iki, aku iki kok kate kena celaka opo. Karena kepikiran itu kita tidak konsentrasi, akhirnya kejadian bisa nubruk. Tapi kalau kita percayakan pada Allah, takdir satu kejadian itu tidak lepas dari campur tangan Allah, kita ya biasa-biasa saja. Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan, orang yang bertatayul itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, penuh keraguan-keraguan, penakut. Apa yang terpengaruh, apa yang didengar, apa yang dilihat itu terpengaruh. Ojo-ojo ono iki, ojo-ojo ono iki. Akhirnya sakit jiwanya, keraguan-keraguan. Mau berangkat kok delok iki terus gak sida budal. Kita mendengar suara gagak, ngono iku wis mikir-mikir, sapa sing kate mati iki ya? Digoleki sak gren penganti iki sing lara sapa iki? Sapa kira-kira sing mati iki? Oh gak ono sing lara. Oh iko nyuna iko, nyuti kok koyo lara nemen iku. Ya ini di masyarakat saya dengar pada waktu kecil orang-orang tua seperti itu, dia meramalkan dasarane gagak itu mesti kok ada yang meninggal. Ini gagak-gagake golek anake dihubung-hubungkan. Andaikan itu kejadian, sesuatu yang ditatayurkan itu kejadian, yaitu ketentuan Allah. Di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat ada kejadian seperti ini, orang ini meninggal ketika ini. Apa Lauhul Mahfuz itu catatannya menunggu kejadian ono nabrak kucing atau ketemu 25 itu tadi? Enggak, sudah tertulis. Jadi lah itu loh, keyakinan orang itu akan semakin kuat kalau itu akan terjadi, yang dikhawatirkan terjadi, dan sudah mestinya sudah waktunya. Di zaman Nabi Musa, tatayur ini sudah ada. Dalam surat Al-A'raf 131 Allah menceritakan umat Musa, Nabi Musa dulu yaitu. Kemudian apabila datang kepada mereka suatu kemakmuran, mereka bilang ini usaha saya. Tapi ketika dia ditimpa kesialan, ditimpa panen gagal, kekeringan, dia menimpakan ini kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Dan ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Itu zaman Nabi Musa dulu. Itu masih diikuti oleh masyarakat sekarang. Bahwasanya usaha ini sukses, dagangan ini sukses, sekolah ini sukses. Dan ditanya, usaha mau maju saya sukses? Iya, usahaku dewe ini. Dia tidak lupa sama Allah yang menjadikan dia seperti itu. Sekolahmu saya kira ini terus, ya rek sinau terus iki. Oh, gak sinau ya. Iku. Jadi tolak ukurnya kesuksesan dagangan laris itu merasa dia, oh iki usahaku, mengesampingkan Allah yang menjadikan sukses itu.
Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengurungkan niatnya karena tiara, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hendaklah kamu mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikan dari Engkau, dan tidak ada Tuhan ilah yang diibadahi dengan benar selain Engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nyambung masalah kurban ini karena momennya momen kurban. Korban zaman dahulu, zaman jahiliyah itu beda dengan sekarang. Masih menganut kepercayaan yaitu kepada patung-patung yang disembah. Dulu patung yang disembah dan hormati itu bernama Manat. Jadi orang-orang jahiliyah dulu setiap tahunnya menyembelih korban. Tapi korban itu digeletakkan ke sisi-sisi Ka'bah, darahnya dilabur-labur nanggone tembok-tembok Ka'bah. Udah, tidak dimakan dan tidak dibagikan oleh orang lain. Tapi untuk saat ini bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah, sebaik-baiknya umat. Kita meneladani Nabi Ibrahim. Kurban untuk saat ini menyembelih pun halal, yaitu dengan menyebut asma Allah. Bismillah. Kita menyebut nama Allah. Dagingnya dibagikan ke fakir miskin, internal dan eksternal kayak rapat ini. Sedikit cerita meriwayatkan Nabi Ibrahim. Dulu asal mula kurban ini, malaikat menyerupai manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Dia meminta hewan peliharaannya. Setelah minta, dia, apa yang bisa saya ucapkan setelah saya minta? Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertasbih dan minta lagi, dikasih lagi, minta lagi, dikasih lagi. Kamu kok selalu mengasihkan hewan kurban ini kepada saya? Jangankan hewan kurban, anak pun kalau diminta sama Allah saya kasihkan. Nadar dari Nabi Ibrahim seperti ini. Akhirnya diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang sudah didambakan 86 tahun, itu disuruh menyembelih. Menunjukkan ketakwaan kepada Allah, akhirnya dilaksanakanlah perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya Nabi Ismail, dan digantikan oleh domba yang dibawa malaikat. Sekilas dari cerita ini setiap tahun untuk mensyukuri nikmat Allah, Nabi Ibrahim itu pernah berkorban 1000 kambing, 300 sapi, dan 200 onta. Saya ono gak korban dari disuruh menyembelih anaknya, sekarang diganti menjadi domba. Dan sampai sekarang kalau berkorban sapi, onta, atau domba. Sekarang saya tanya Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur, sekarang saya tanya, korban itu disuruh menyembelih anak atau disuruh menyembelih
hewan korban saat ini? Hewan korban. Bukan anak kita yang kita cintai. Begitu lo merasa gak kuat dan tidak mampu. Ketika orang itu berpikiran aku gak mampu untuk berkorban, dengan demikian tidak akan ada usaha dan timbulnya niat. Karena dia merasa aku gak mampu, utangku diakeh. Anakku bu bayar sekolah, iki cek jalur HP banyak. Nek kebutuhan itu emang banyak sekali. Ketika kita tidak merasa mampu, Allah akan tidak memampukan. Dan seterusnya, nanti sampai kapanpun tidak akan pernah korban. Kalau tolak ukurnya masalah hutang, aku jadi hutang deh, gak iso korban. Lihat dulu hutangnya itu lunasnya berapa tahun atau dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat, ya dahulukan korban. Dahulukan membayar hutang. Tapi kalau kita menutang rumah masih cicilan 5 tahun 7 tahun, aku nyicil omah iki duwe digawe nyicil omah cek utang, itu tolak ukurnya utang. Dan kalau tolak ukurnya utang, yakin nanti kalau sudah lunas terus tidak utang lagi, kayak tuku motor, kayak dandane omah, ya tidak sempat lagi, tidak korban lagi. Tapi kalau niat, aku niat berkorban, itu akhirnya timbul usaha dan datanglah pertolongan Allah. Kita niat aja, itu akhirnya ada usaha melok tabungan korban, nyelengi. Pernah dengar bakul martabak naik haji, bakul gedang naik haji, pernah dengar ya? Karena ada niat. Datang pertolongan Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberi nikmat oleh Allah begitu banyak. Setiap harinya kita diberi nafas, setiap harinya kita diberi kesehatan, diberi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita. Tapi kita lalai untuk mensyukurinya. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar, bahwasanya orang-orang yang membencimu yaitu orang-orang yang terputus. Kurban ini tidak mahal, Bapak Ibu sekalian. Yang mahal itu kalau kita nggak takwa. Kalau nggak takwa dia 3 juta itu mahal. Kayak tuku HP boleh, kayak dandane omah boleh.
itu gak tawa. Kalau kita merasa kita menjadi orang yang bertakwa, maka kurban itu tidak mahal. Karena apa? Keutamaan pahala kurban. Keutamaan pahala kurban, bahwasanya orang yang berkorban itu yang pertama dicintai Allah. Yang kedua, hewan kurban nanti menjadi kendaraan waktu kita menyeberangi jembatan silaturahim, jembatan silaturahim mustaqim. Yang ketiga, setiap tetes darah kurban itu dibalas oleh Allah dengan pahala kebaikan. Setiap bulu-bulu dari hewan kurban dibalas oleh Allah dengan pahala kebaikan. Keutamaan yang terakhir yaitu akan selalu didoakan oleh 10 malaikat sampai yaumul kiamat. Jadi begitu besar pahala kurban kalau orang mengetahui. Tidak ada apa-apanya, uang 3 juta itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang kita peroleh dari Allah setiap harinya, dan dijamin dari pahala-pahala dari orang yang berkorban. Bukan tetes darah dan dagingnya yang diterima oleh Allah, yaitu ketakwaanlah, kecintaan kita kepada Allah itu yang diterima oleh Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga Allah memberi keluangan waktu, memberikan keluangan rezeki untuk bisa berkorban. Kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan sudah diniatkan mulai sekarang ikut tabungan kurban, ikut nyelengi dari mulai sekarang. Insya Allah dengan niat itu akan datang pertolongan Allah dan dimudahkan untuk bisa berkorban tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup khutbah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.